Selamat malam pemirsa, spekulasi bergabungnya Demokrat ke kubu Jokowi JK terus mengemuka seiring dengan digelarnya pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden terpilih Joko Widodo. Meski petinggi Partai Demokrat membantah bahwa pertemuan hanya akan membahas masalah transisi. Kami juga akan hadirkan jawaban Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terkait spekulasi siapa calon pendampingnya untuk memimpin DKI Jakarta. Saya Eva Julianti, Anda menyaksikan Prime Time News. Itu udah standar turunan dari TNI. Pemirsa, PDI Perjuangan dan Gerindra sampai saat ini belum duduk bersama untuk membicarakan pendamping Basuki Cahayapurnama untuk menduduki posisi kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dua partai politik ini memiliki hak untuk mengusulkan nama pendamping Ahok yang menjadi Gubernur DKI Jakarta karena Joko Widodo akan dilantik sebagai Presiden terpilih Oktober mendatang. Basuki Cahayapurnama sedianya sebentar lagi akan menggantikan posisi Joko Widodo menjadi Gubernur DKI Jakarta. PDIP dan Gerindra disinyalir akan duduk bersama untuk membicarakan pengganti kursi DKI 2. Ya, prinsipnya adalah dari partai pengusung. Kalau PDI kemudian merasa ada orang lain yang lebih bagus, yang lebih cocok, sepanjang diusung oleh PDI Perjuangan ya bisa. Tapi prinsip partai pengusung, dan saya kira kita memilih stok kader yang cukup banyak. Nah, inilah yang akan kita pelajari kalau ada ketidaktemuan. Jadi dalam catatan undang-undang itu kan apakah mungkin sendiri-sendiri atau harus bersama? Jadi kalau banyak orang bertanya, apa mungkin bersatu? Ya, bisa tidak. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akrab disapa Ahok ini berharap pendamping barunya punya karakter pekerja keras, tidak menerima suap, dan taat pada peraturan. Oh, siapapun kita nggak peduli. Saya nggak tahu Gerindra mau usul siapa, saya juga nggak tahu. Jadi yang utama itu tadi Pak? Kalau itu bisa jalan, ya pasti bisa kerjasama. Saya sama Pak Jokowi bisa kerjasama, kenapa? Karena kami pegang 3 prinsip itu. Sedangkan Presiden terpilih Joko Widodo memastikan tidak akan ikut campur ataupun mengusulkan nama calon pengganti Ahok di DKI Jakarta. Bukan wilayah saya. Tidak ada. Bapak nggak punya peran sedikit pun, Pak? Tidak mau memerankan diri. Nah, ya tanya Pak Ahok, kok tanyanya ke saya? Siapa tahu Bapak mempunyai ini Pak, mempunyai masukan Nggak atau ada ini. Nggak ada. Secara etis dan peraturan yang berlaku, pendamping Ahok berasal dari PDI Perjuangan. Namun, pengamat politik Jack Restiadi berpendapat, Ahok juga bisa dimintai persetujuan terkait dengan pengisi kursi DKI 2 yang baru. Mempunyai kriteria-kriteria seperti dirinya bahwa orang itu harus jujur, tegas, berani, dan kompeten. Menurut saya kalau feeling saya yang paling cocok dengan Mas Ahok ini adalah mantan Bupati Bojonegoro yang 2 kali sudah sukses dan kemudian dia sekarang saya kira menjadi anggota DPR atau DPRD ya. Yang saya kira ini memang mempunyai chemistry yang cocok dan ada pengalaman yang. Baik PDIP maupun Gerindra sama-sama disebut telah mengantongi sejumlah nama calon yang akan disodori dan dibahas untuk menduduki kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sesuai aturan, nama pengganti pejabat kepala daerah yang diusung partai politik harus diusulkan oleh partai pengusung. Maka, PDIP dan Gerindra punya hak untuk mengusulkan nama karena mengusung Jokowi dan Ahok pada Pilkada DKI 2012 lalu. Tim Liputan, Metro TV. Calon pendamping seperti apakah yang diinginkan Ahok dalam memimpin Jakarta dan bagaimanakah Ahok menyikapi hubungan partai yang mengusungnya, Gerindra dengan PDI Perjuangan yang merenggang pasca Pilpres 2014? Berikut wawancara Wahyu Wiwoho dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Selamat sore, Pak Ahok. Apa kabar? Sore. Maaf, ganggu waktu kerjanya sebentar. Kita, ya, nggak apa-apa. Sambil dikantongin nggak apa-apa. Pak Ahok, kita bicara soal calon pendamping. Kebetulan judul tema kita hari ini adalah sore hari inilah Ahok mencari pendamping. Pendamping Wakil Gubernur. Ahok nanti setelah 20 Oktober kan naik menjadi gubernur, kemudian sudah beredar nama-nama. Saya ingin langsung menanyakan kepada Anda kriteria dulu. Seperti apa yang ideal menurut seorang Basuki Cahayapurnama untuk mendampingi sebagai Wakil Gubernur nanti?
Saya pikir yang pertama ya mau kerja keras ya. Karena kan jabatan kita kan tinggal 3 tahun. Nah kalau tidak kerja keras dengan PR gitu banyak pasti masalah. Yang kedua, jangan terima suap. Karena Jakarta ini dari kaki 5 sampai yang mewah kaya ini punya kepentingan. Jadi kalau kita terima suap pasti kita akan membengkokkan peraturan keadilan. Nah yang ketiga ya artinya track record ini ke belakang, jauh ke belakang sudah karena harus. kita juga yang ketiga, karena kita orang partai politik, tentu menjelang pemilu atau orang partai politik punya kepentingan kan. Nah kita juga harus berani mengatakan kita taat kepada konstitusi, bukan konstituen. Jadi kalau memang mintanya yang udah bukan untuk kepentingan orang banyak, ya tolak saja. Kita taat kepada aturan. Bukan kepentingan partai, bukan kepentingan golongan, tapi konstitusi konstituen. Oke, kemudian 3 kriteria masih ada lagi? Ya, yang tampangnya agak enak dilihat ya. Supaya ketemu orang lebih enak gitu kan. Gitu ya. Oke, mau laki-laki mau perempuan nggak jadi masalah? Nggak masalah sih. Kalau pilih sih kita pilih artis sebetulnya. Pilih perempuan aja kan. Oke, sudah dapat tadi kriteria pekerja keras, kemudian tidak pernah punya catatan terlibat KKN begitu ya, korupsi, kolusi, nepotisme, suap. Kemudian tadi yang terakhir bisa taat pada konstitusi gitu. Dari ketiga ini Pak, kalau boleh ada pilihan, karena nanti kan juga Pak Ahok harus mengajukan nama juga kan? Ada 2 kalau tidak salah nanti. Bukan saya mengajukan nama, saya dapatnya dari partai. Dari partai. Ya. Kalau boleh disebut namanya sudah ada belum? 2 bulan lagi nih Pak. Saya bilang sih memang banyak ya, cuma kan kalau dari orang partai politik kita cari aja bekas kepala daerah misalnya gitu. Kenapa pertimbangannya? Kan kata teorinya Abraham Lincoln kan kalau mau nguji karakter orang kalau udah dikasih kekuasaan. Nah kalau Anda belum pernah berkuasa, saya tidak tahu Anda terima suap apa tidak, karakter Anda seperti apa. Jadi kalau kamu udah pernah berkuasa, tahu gitu loh. Nah kayak saya kan, saya udah di sini 2 tahun, orang tahu nih kerja seperti apa. Kalau saya cuma ngomong saya rajin bekerja, benar nggak kamu selama 2 tahun pagi sampai malam? Nah kan ketahuan gitu loh. Nah kamu tidak terima suap, benar nggak? Ya bisa dengar dari para pengusaha. Karena sudah menjadi pejabat karena sudah publik. Pernah. Nah kalau kita belum pernah duduk di sini, kita gampang ngomong, nggak mau korupsi, nggak mau terima suap. Kamu belum pernah duduk. Kalau udah pernah duduk, nah makanya saya kira kalau kepala daerah yang mantan itu misalnya Jarot, misalnya DPDIP, Pak Jarot 1. Ada Bambang Deha misalnya. Pak Bambang Deha 2, masih dari PDI Perjuangan. Kau mau dari PDIP gitu. Ya, kemudian ada nama lain dari Gerindra? Kalau memang Gerindra sih saya nggak tahu belum ada bupati kepala daerah yang sudah teruji. Nah kalau saya nggak tahu Gerindra ini mau usul siapa. Terus kalau dari birokrat misalnya ada Bu Yani, Bu Sarwayang Handayani, oke. Sarwayang itu orang-orang yang bisa kita hitung. Artinya semakin mengerucut kepala daerah, walaupun tetap harus dari partai politik Pak Ahok. Kalau Bu Yani ini kan bukan dari partai politik. Makanya itu kan tergantung partai mau apa tidak. Kalau mau yang nggak mau kepala daerah nggak mau ya pilih artis saya sekalian kan. Tanggung kan. Ini artis nanti. Tapi bisa dari Rike Pitaloka juga artis. Calon Mbak Rike, dulu juga Pak Ahok pernah punya catatan di DPR bersama Mbak Rike juga. Iya, kenal. Kenal. Ini masih dari PDI Perjuangan sekali lagi. Tapi nama-nama yang beredar ini sudah pernah dibahas sebelumnya dengan partai baik dari Gerindra? Belum. Ini cuma ditanya. Ini wartawan nanya lebih cepat, partai kagak nanya. Partai belum ada yang tanya sampai sekarang ini. Biasa aja. Atau mungkin dengan Pak Jokowi sempat berbincang-bincang. Karena mungkin kemarin sampai menunggu MK kali ya. Nah setelah pasca MK memang mungkin akan baru mulai nanti. Dan juga atau mungkin siapa tahu dengan Pak Jokowi sudah berbincang-bincang kira-kira siapa nanti yang tepat untuk mendampingi. Ada kriteria khusus atau mungkin ada catatan nama dari Pak Jokowi? Enggak lah, Pak Jokowi sih terserah saya sih sebetulnya. Ini mekanisme nanti akan berlangsung. Pak Ahok kemarin sudah dilantik anggota DPRD yang baru, kemudian tunggu nanti pilih ketuanya, nanti tunggu surat pengunduran diri Pak Jokowi. Nah nanti baru proses untuk 2 partai. Kalau 2 partai tidak bisa sepakat mengajukan, ya nggak bisa ada apa-apa. Kalau 2 partai ini, nah ini masalahnya nih Pak Ahok, kita punya ada catatan sedikit. Itu bisa sendiri selesaikan masa jabatan kalau mereka nggak sepakat. Bisa sendiri, jadi tanpa wakil gubernur begitu. Kalau mereka nggak mau usul, ya begitu risikonya. Tidak jadi masalah? Buat di DKI sih nggak masalah ya, kita ada 4 deputi. Deputi gubernur, jadi untuk seorang Basuki Cahayapurnama. Ada 5 asisten, ada 1 sekda, 10 orang bisa bantu. Untuk staf, untuk kalangan birokrat di DKI nggak masalah. Dengan Pak Basuki Cahayapurnama pun Pak Ahok juga nggak masalah dengan tanpa pendamping wakil gubernur?
Iya, sebenarnya kalau kita di Komisi 2 saja, kalau dalam rancangan kita malah pengen tuh nggak ada wakil sebetulnya nanti ke depan. Kenapa, Pak? Hanya ditunjuk. Bahkan wakil kalau nggak jelas berantem buat apa? 90% di Indonesia hasil survei kan nggak cocok. Nah itu yang, buat saya sih tentu berdua lebih baik daripada sendiri. Kalau sendiri kan lebih capek. Oke. Saya ingin mendalami lebih jauh lagi kira-kira bagaimana, kenapa seorang Ahok ini calon gubernur Jakarta nanti setelah 20 Oktober mempunyai pandangan kira-kira ya sudah bisa jalan sendiri tanpa wakil gubernur. Kita akan berbincang lagi. Pak Ahok, mungkin kita bisa bergeser sebentar sambil kita jeda komersial dulu. Ya. Kenapa? Mereka nggak pasti mau, Pak, karena dia pemegang mereknya bukan merek ini. Dengerin. Makanya kita kasih Bapak kesempatan saingin dia jadi operator. Paham nggak, Pak? Jadi Bapak nantang dia gitu loh. Yang saya khawatir di sini kalau mereka tuh main sama dua ini. Ketiga. Kenapa? Mereka nggak pasti mau, Pak, karena dia pemegang mereknya bukan merek ini. Dengerin. Makanya kita kasih Bapak kesempatan saingin dia jadi operator. Paham nggak, Pak? Jadi Bapak nantang dia gitu loh. Yang saya khawatir di sini. Video ini adalah salah satu yang membuat nama Ahok semakin dikenal publik sebagai pejabat yang tegas dan tanpa basa-basi. Dalam video ini, Ahok marah karena ada hal yang dianggapnya tak sesuai aturan. Ahok memang dikenal sebagai orang yang keras temperamen, tak segan ia melampiaskan emosi jika mendapati ada pelanggaran. Sikap keras Ahok beberapa kali berujung pada pemberian sanksi pada jajaran di bawahnya yang dianggap melanggar prosedur dan merugikan masyarakat. Ya udah, kamu kita pecat aja, Pak. Pecat langsung. Sejumlah pihak menilai sifat Ahok ini sudah tepat, sesuai dengan tugas utamanya, yakni menangani persoalan anggaran dan pembenahan birokrasi. Dalam hitungan bulan, Ahok akan segera menduduki posisi orang nomor 1 di Jakarta. Ia tentu membutuhkan partner yang akan membantunya menjalankan roda pemerintahan. Mau kerja keras, chemistry-nya masih ada lah. Ya kan? Terus jangan terima suap dari siapapun. Supaya kita nggak membengkokkan keadilan sosial nih. Terus yang ketiga, kita harus berani memilih ketika konstituen kita, kan kita orang partai nih, ketika konstituen partai kita meminta sesuatu yang tidak sesuai konstitusi atau kemudian pihak orang banyak, kita harus berani katakan kita taat konstitusi bukan konstituen. Itu aja syaratnya. Itu paling utama ya. Ya, oh siapapun kita nggak peduli sebetulnya. Sosok pengganti Ahok hingga kini memang masih belum diketahui. Namun tentu warga berharap siapapun yang nanti mendampinginya akan melengkapi kekurangan calon orang nomor 1 di DKI Jakarta ini yang nantinya akan berujung pada perbaikan Jakarta sebagai kota yang aman dan nyaman untuk ditinggali. Tim Liputan, Metro TV. Ya, kembali kita lanjutkan obrolan kita dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Pak Ahok, kalau kita tarik ke belakang 2 tahun terakhir ini kan kekuatan dynamic duo gitu Pak, duit tunggal Jokowi Ahok ini kan sangat mendominasi Pak. Bahkan konsentrasi nasional itu ada ke pasangan Jokowi Ahok. Sementara tadi Pak Ahok, saya tertarik juga mungkin saja nanti posisi Pak Ahok sebagai gubernur seorang diri tanpa ada wakil lagi. Ya kan aktor utama udah pindah Merdeka Utara, beda dong situasinya. Iya kan? Ya tetap saya kira konsentrasi nasional akan ke Pak Jokowi. Dan kami di sini harus menjadi model provinsi untuk mendukung program-program pusat. Itu aja. Tidak ingin menciptakan lagi nanti duet atau dynamic duo ini, duit tunggal yang baru lagi. Tidak mungkin. Ahok dengan siapa begitu? Saya kira tidak mungkin ada. Itu ada kan karena ada faktor Pak Jokowi. Bukan faktor saya kan numpang Pak Jokowi. Ya, kalau Pak Jokowi udah ke sana, ya Pak Jokowi akan ciptakan dynamic duo versi baru di sana dengan Pak Yusuf Kalla. Dan juga sebenarnya masih bisa juga bekerja sama dan itu tetap pasti sama, dengan ibu kota karena kan nanti Jakarta. Tetapi yang menarik juga adalah belakangan ini agak sedikit yang kurang enak adalah hubungan kedua partai pendukung pasangan Jokowi Ahok, PDI Perjuangan dengan Gerindra yang sekarang terpecah.
kemudian nanti harus berkumpul lagi. Kemarin saya juga sudah mendapatkan statement dari Gerindra bahwa Gerindra membuka ruang dialog untuk membicarakan masalah siapa nanti yang akan mendampingi Basuki Cahayapurnama di DKI. Saya kira banyak sekali kejadian di pusat tidak koalisi, tapi di daerah kan koalisi. Jadi bisa saja Gerindra yang PDIP di DKI sama Gerindra di DKI kan teman semua baik hubungannya. Yang agak pecah kongsi kan di atas. Yang bawah kan enggak. Tidak takut itu nanti akan mengganggu? Saya kira yang penting calonnya mau kerja keras, nggak terima suap, itu lebih penting sih. Ya kan? Terus kalau yang ngeyel macam-macam kita diamin aja, nggak ada wewenang juga kok wakil kok. Kalau nggak mau nolong, diamin aja. Kira-kira kayak gitu kan. Mau bilang apa? Daripada repotin. Seandainya nanti ruang dialog sudah terbangun antara PDI Perjuangan dan Gerindra, kemudian sudah dapat keputusan 1 atau 2 nama, Pak Ahok? Mereka harusnya pasti akan bicara dengan saya juga kan. Kan saya yang mesti ngajukan nama-nama itu juga ke DPRD. Kalau kirim yang nggak sesuai kriteria, didiamin aja. Tidak diamin nggak mau tanda tangan, nggak bisa dipilih DPRD kok. Kira-kira kalau tadi Pak Ahok menyebut ada mungkin dari kalangan birokrat seperti Bu Yani yang diusulkan. Ya artinya kalau dia nggak ada orang, kita tawarin kan. Kalau kamu nggak bisa cari orang yang jujur, nggak bisa cari orang yang terbukti, saya sodorin nama aja udah gitu loh. Ya Anda mau dapat nama nggak? Kan 2019 Anda mau pemilu lagi. 2017 kita mau pemilihan lagi. Nah Anda mau yang kerja atau cuma pengen ngabisin waktu? Jadi kita berantem 3 tahun kan? Jangka panjang juga untuk. Ya kan orang kan tinggal 3 tahun ini. Kalau boleh tahu, karena dari PDI Perjuangan kabarnya juga Bu Mega sudah mengeluarkan beberapa nama kira-kira yang nanti disodorkan untuk mendampingi Pak Ahok. Kalau dari Prabowo sendiri, sudahkah pernah ada nama yang keluar? Belum. Gosip-gosip cuma Pak Sanusi nggak mau deh. Kenapa? Pak Sanusi sudah disebut Pak Prabowo? Bukan beliau yang sebut. Oke. Tapi dari internal Gerindra, Pak Sanusi ya nanti keluar namanya untuk disodorkan. Oke. Pak Ahok nanti biarkan saja ini sambil mengalir karena nanti masih ada waktu. Dengar-dengar juga ini kabarnya kalau peraturan dari KPU memang tidak ada batas waktu kapan wakil gubernur ini akan ditetapkan gitu ya. Kalau mereka nggak ketemu ya ditetapkan terus. Ya itu nanti gubernur seorang diri begitu ya, didampingi oleh deputi-deputi. Tapi paling tidak kalau kita bicara lagi nanti hubungan antara DKI kemudian dengan pemerintah pusat, ada 2 tahun terakhir ini ada program-program kerja dan proyek yang tengah dikerjakan oleh Jokowi Ahok. Kemudian nanti kebetulan Pak Jokowi sudah loncat lagi ke pusat. Kira-kira gambarannya akankah nanti semakin mulus program kerja yang sudah direncanakan atau yang sudah berjalan? Ya, secara teori harusnya lebih mulus ya. Nah, sekarang ada backingan pusat. Logika kan begitu. Walaupun di pusat ini juga partainya jangan dilupakan juga agak terpecah. Presiden orang yang pengen membangun Jakarta itu yang penting. Kalau soal DPR pusat biasa-biasa aja lah. Orang partai pecah gitu banyak. Toh anggota DPR RI juga punya nurani semua. Bukan nggak punya nurani kan. Kalau 1-2 ya paling oknum aja. Anda juga pengen baik. Anda mana mungkin lawan presiden. Mau diperiksa, bayar pajak apa enggak, kekayaan kamu dari mana, bisa dibuat bangkrut kamu. Saya bilang kalau saya presiden, macam-macam sama saya, gue bikin lo bangkrut. Artinya tidak ada kekhawatiran dari seorang Basuki Cahayapurnama nanti akan ada program-program kerja yang terkendala di pusat karena tadi ada benturan. Saya kira nggak mungkin lah. Saya presiden juga orang dari berangkat dari kepala daerah kan, dia lebih ngerti. Apa dia di Jakarta, dia lebih ngerti masalah Jakarta. Ini dia bilang kok berapa aset pusat mau kasih pada kami, nggak ada masalah. Dan sudah sejak lama ada keluhan memang dari Pemprov DKI Jakarta memang ada program-program kerja yang selama ini terkendala karena kebijakan di pemerintah pusat. Artinya ada harapan tentunya nanti program-program kerja dengan adanya Pak Jokowi di pusat itu bisa terbantukan. Sebetulnya dulu juga nggak terlalu banyak masalah sebetulnya. Oke-oke aja sudah pusat. Menteri-menteri baik-baik aja kita semua sebetulnya. Soal normalisasi sungai. Ya itu masalah itu aja. Itu kan sinkronisasi yang dibutuhkan saja. Pusat sudah mau bantu normalisasi sungai. Cuma persoalannya sistem tender kita semua kan bermasalah. DKI berkewajiban menggusur semua rumah-rumah yang menghalangi. Begitu digusur, pusat belum siap turun. Karena anggarannya kan pisah. Ya.
Dia mesti susun lagi, ini udah didudukin lagi dari orang. Itu aja masalahnya. Nah, jauh lebih baik misalnya, ya udah kalau gitu biar kami aja kerjakan. Wewenang ini kasih pada kami saja. Kalau pusat kira-kira duitnya kurang gara-gara kesandra subsidi, biar kami pakai duit sendiri saja. Ya, kita bagian dari bantu pusat kan. Kenapa kita mesti hitung-hitungan? Pakai seolah-olah beda negara gitu loh. Oke, terakhir Pak Ahok, prioritas pertama yang diinginkan nanti sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan pemerintah pusat koordinasi, program apa Pak yang paling menjadi prioritas harus bisa dituntaskan? Pertama, subsidi BBM saya kira. Kita nggak boleh lagi ada subsidi BBM. Jadi kalau mau subsidi itu dalam bentuk subsidi non tunai kepada rakyat dengan debit card dari semua bank. Jadi termasuk di dalamnya ya subsidi apa? Ya PSO, Public Service Obligation itu yang perlu. Sehingga pusat keluarkan peraturan, orang naik bus saja. Nah busnya murah gimana? Dengan debit ini kekurangannya dibayar dari pusat misalnya. Jadi subsidi jelas. Sehingga yang mau menikmati subsidi adalah orang yang betul-betul perlu. Kalau sekarang naik subsidi kan motor, mobil. Jadi kalau kamu nggak punya duit beli bensin subsidi, ya naik bus saja, belagu banget nggak ada duit gitu kan. Ya apa bikin negara jadi rugi. Nah itu. Baik, Pak Ahok terima kasih. Kalau begitu nanti kita tunggu kira-kira bagaimana keinginan dari kedua partai juga yang nanti akan menyodorkan nama-nama untuk mendampingi Anda sebagai gubernur, dan nanti juga ada wakil gubernur barukah atau memang nanti tetap bisa jalan sendiri, dan juga bagaimana nanti ada tim kerja baru antara Jokowi dan Ahok, namun dari pusat dan juga Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih Pak Ahok atas waktunya sore hari ini. Dan pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Kita kembali ke studio.